Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa yang ke-9. Hari ini juga adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tentunya banyak paroki yang menyelenggarakan pesta komuni pertama atau sambut baru penerimaan tubuh dan darah Kristus kepada para peserta komuni yang baru. Dan ini menjadi satu sukacita gereja karena anak-anak yang menerima komuni kemudian menjadi lebih dekat, menjadi sahabat-sahabat Yesus, menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, lebih menyatu dengan Yesus yang mereka imani. Karya tubuh dan darah Kristus, pada hari ini juga kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Dikatakan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya dan juga penetapan perjamuan malam. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang utusannya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasuki, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Dan setelah mereka sampai dan mereka masuk dalam ruangan untuk makan, Yesus mengambil roti. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Ambillah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, 'Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah.'" Saudara, hal yang menarik dari Yesus yang memecah-mecahkan roti dan menyatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Begitu juga dengan piala berisi anggur, "Inilah darahku." Tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan malam adalah juga tanda penyerahan diri Yesus seutuhnya di salib, menghadirkan kembali tubuh Yesus yang terpecah-pecah di salib, dalam sengsaranya, dalam penderitaannya, sampai wafatnya di salib. Anggur yang adalah darah Kristus juga adalah darah penderitaan yang mengucur keluar dari tubuhnya, dalam penderitaan dan sengsaranya, sampai wafat di kayu salib. Darah itulah yang diberikan kepada kita. Tubuhnya diberikan, darahnya diberikan, bahkan sampai ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak, mengalir keluar darah dan air yang terakhir dari tubuhnya. Itu diberikan untuk kehidupan dunia, untuk pengampunan dosa, untuk kita semua. Maka setiap kali kita menyambut tubuh Kristus dan darah Kristus, di situ kita sambut tubuh Kristus yang tersalib, tubuh Kristus yang sengsara, yang menderita, yang wafat di salib, yang diberikan sebagai tebusan bagi banyak orang. Semoga kita semakin ketika merayakan Ekaristi, sungguh-sungguh menghayati, menghadirkan kembali peristiwa Kalvari itu, peristiwa Golgota itu, sehingga kita sungguh mengalami, kita merayakan kurban salib di Golgota, kurban Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman yang Kau nyatakan kepada kami, terutama untuk lebih mencintai Ekaristi, tubuh dan darah Kristus,
melalui misteri salib, penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kiranya tubuh Yesus ini juga dan darahnya benar-benar makanan dan minuman bagi kami untuk keselamatan jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.